Sepertiga itu untuk keluargamu, sepertiga lagi untuk dirimu, sepertiga lagi untuk Allah. Oke. Contoh Ya udah misalnya, lanjutin dulu ya. contoh nyata ya. Ini yang bersifat teknis. Aku nanti masuk ke yang lebih dalam lagi. Ini yang bersifat teknis. Tahu nggak sih Google itu meminta karyawannya untuk tidur siang? Pernah tahu kan ya? Tahu. Di sekolah-sekolah di Jepang, aku pernah datang juga ke sana. Aku Tidur siang benar-benar juga. ngerti bahwa sekolah Jepang tuh mewajibkan anak-anak untuk tidur di siang hari supaya kemudian bisa lebih produktif. Ternyata Google tuh ngerilis, kalau aku nggak salah itu berapa persen peningkatan orang-orang produktivitas ketidur di siang hari. Di dalam Islam tidur siang itu menjadi sunnah. Namanya qailullah. Tidur siang itu menjadi sunnah. Ya, artinya ketika kita mempraktis lifestyle Islam, ini menjadi sesuatu yang bukan hanya mendapatkan pahala tapi membuat kita lebih produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam aturan tidur yang lain. Tidur di dalam Islam ada tidur yang tidak boleh atau makruh, dibenci Allah tidurnya. Ada tidur yang disunahkan, disarankan kayak tadi qailullah tadi. Ada tidur yang merupakan alamiah. Rasul kemudian mencontohkan di malam hari tidurnya adalah habis isya langsung tidur. Jadi malam tuh dibagi 3. Malam berapa jam ya malamnya? Taruhlah dari jam 6 sampai jam 6 ya. 12 jam ya. Ya. Udah Kalau gelap gua kan malam ya? tuh anggap ya 6 sampai 6 lah. 6 sampai 6 ya 12. Nah, Rasul katakan bagi 3 tuh. Ini bukan perkataan hadis langsung ya, tapi ini saranan daripada Rasulullah dalam lifestyle-nya beliau. Sepertiga itu untuk keluargamu, sepertiga lagi untuk dirimu, sepertiga lagi untuk Allah. Oke, itu make Jadi sense. bangunlah di sepertiga malam yang terakhir. Nah, dengan itu kemudian dia menjadi orang yang produktif juga. Terus kemudian bagaimana lagi? Islam melarang tidur habis subuh. Oke. Kenapa? Karena tadi secara sains itu otak manusia hidup mati lagi. Tuh itu gua oke. Gitu kan ya. Ngerti. Maka orang nanya aku, kapan aku baca buku untuk pengetahuanku? Habis subuh. Itu waktu yang sangat-sangat top banget. Itu benar. Itu prime time. Ngantuk iya. Kenapa Tapi ngantuk? habitnya, Karena badanmu toksik. Oh. Tapi pagi itu emang prime time. Neuroplasticity itu paling lentur untuk Iya. kita menyerap informasi baru gitu loh. Nah, itu contoh lagi puasa. Ternyata terbukti meningkatkan fokus kan? Kecuali kalau badannya toksik ya. Ini serius. Puasa itu Technically lu puasa ini kan? Enggak, lu nyarap ya Iya. tadi ya. Enggak makan sama sekali. Loh, technically puasa makan Nah, ya. setelah diteliti itu meningkatkan fokus tuh. Tapi kalau belum, coba lagi karena meningkatkan fokus dan memperkecil resiko untuk sakit karena meningkatkan imunitas. Iya, benar. Berarti secara productivity keren. Autophagy. Betul. Kita baru bicara ibadah-ibadah itu aja, belum lagi bicara ibadah zakat. Misalnya kayak tadi kita udah bilang itu menjadi kayak darah kita putar di masyarakat sehingga memunculkan sektor-sektor real di dalam ekonomi, bukan sektor non real seperti sekarang. Kalau sekarang yang digeber adalah sektor non real. Bahkan sektor non real tuh kalau aku baca berapa kali? 200 kali lipat daripada uang beredar atau apa. Dan itu kan menimbulkan inflasi dan segala macamnya. Problem bagi negara gitu ya. Nah, itu kemudian kalau kita bahas baru segi ibadahnya aja. Nah,